Udah dibilang kalau mau ganti sama yang prestasinya udah terbukti. Kita lihat besok waktu lawan Bahrain, kalau masih kalah mending resign. Pelatih penjaskes apa pelatih penjaskes anu pelatih kampret ya. Sopo ngomong kalem, ini baru pertandingan pertama. Kalem cangkemmu kuwi kalem. Ora nek kalem dari awal aku harus ngomong ganti pelatih, gak ada namanya kalah, itu gak ada. Wajib menang atau minimal seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan kami Al Cohliel. Nah guys, kita kali ini akan reaksi para fans timnas di saat timnas kalah 5-1 dari Australia. Bagaimana tanggapan para fans timnas guys ya. Nah kita langsung saja ke video pertama yuk guys. Gas. Hello Indonesia, this is your captain speaking. Ini fans timnas ini ciptakan lagu untuk timnas Indonesia guys ya. Bang Jai paling balak gua bang. Gue udah bikin lagu yang up to date buat kita semua joget-joget. Tapi malah kalah, malah gue pusing. Handuk ini pengen gua banting. Udah dibilang kalau mau ganti sama yang prestasinya udah terbukti. Kita lihat besok waktu lawan Bahrain, kalau masih kalah mending resign. Enggak jadi velocity, kami kepala gua. Keren. Ubur-ubur ikan tongkol, total football con. Well, lo nggak diajak. Ada pemain naturalisasi kita, pemain mayoritas orang Belanda. Masalah komunikasi udah oke harusnya dong. Terus apa nih? Apa? Kurang ngamplek. Gimana gak ngamuk? Kurang ngamplek mau. Kalah 5-1 guys. Kurang komunikasi. Gila Mbak Sutio, Coach Sintayong masih pada penerjemah. Kadang teriak-teriak bahasa Korea, ini. Iya kan, tapi masih bisa ini gitu loh. Masih bisa. Pertandingan apa sih sebenarnya? Realistis aja bro, gue setuju apa ora Sintayong balik. Aku mending Sintayong lah, sumpah. Masih bisa, maksudnya ki. Tapi apakah Mbah Sintayong akan mau melatih Indonesia jika PSSI mengambil Sintayong lagi, nyuruh ngelatih timnas Indonesia? Apakah mau balik lagi Sintayong? Gini loh, nek Mbah Sutio masih melatih terus saat Indonesia kalah gitu kan, kita masih pria itu nggak seperti ini, masih memaklumi gitu loh. Nah ketika Mbak Sutio di Coach Sintayong dipecat, diganti, terus ada ekspektasi ya ini kan para pemainnya legenda dan lain-lain seperti ini, terus ini mana buktinya? Masih umat aku asian. Kisah penjaluk tamu kreator kisah yang anu gitu. Coba kayak begini loh. Kalau cuma ngelatih umpan lambungnya kabeh anu kita pelatih penjaskes teh. Apa pelatih penjaskes anu pelatih kampret ya? Itu pelatih kelas dunia. Pelatih anu pelatih guru SD apa ke SMP? Astagfirullahaladzim ya Allah. Pelatih penjaskes, pelatih timnas. Wah. Sopo ngomong kalem, ini baru pertandingan pertama. Kalem cangkemmu kuwi kalem. Ora nek kalem dari awal aku harus ngomong ganti pelatih, gak ada namanya kalah, itu gak ada. Wajib menang atau minimal seri pun itu masih istilahnya kita masih gondok. Kalau mau dibilang baru main pertama apa? Ini ingin lawan Australia 0-0 kok. Kemarin tuh 0-0 kok, sekarang kok 5-1 guys. Pakai ini kita real kita oke, kita bisa menerima Mbak sudah dipecat, tapi ketika kalau misalnya bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Perbedaan Sintayong dan Clifford saat timnya kebobolan dan anaknya di sliding nih. Sintayong nih reaksi keras. Wah ini dia sekali senyum malah begini dia guys ya.
Dir Tirta ngamuk. Timnas kalah. Kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Bener. Ini mana yang main gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman, kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Ini dokter kita menjelaskan. Perjudian dari Patrick Kluivert membuahkan kekalahan besar bagi timnas Indonesia. Indonesia yang sudah biasa mengenakan skema 3 back milik Sintayong diubah menjadi 4 back oleh Patrick Kluivert. Dan ada beberapa lagi perjudiannya, seperti Kelvin Verdong yang dijadikan sebagai center back. Padahal Kelvin Verdong biasanya adalah pemain yang sangat agresif di sisi kiri. Selain itu, Kapten Timnas Indonesia Jai Itses memainkan garis pertahanan yang sangat tinggi. Padahal biasanya jarang sekali kita melihat Jai Itses memainkan garis pertahanan setinggi itu. Lalu kemudian apa lagi yang akan dikatakan? Ya wajar saja. Dia itu kan pelatih baru. Ya baru. Pasti. Ada pepatah yang mengatakan kalau rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau dan penyesalan selalu datang belakangan. Semoga saja ini bukan kalau di awal itu namanya pendaftaran. Pertanda dari akhir perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Saya sebagai masyarakat Indonesia dan pecinta sepak bola Indonesia sangat berharap timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia karena kesempatan masih terbuka. Dengan skema apapun saya berharap timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Dengan siapapun pelatihnya, dengan siapapun pemainnya, Indonesia tetap Indonesia dan kita harus tetap berikan dukungan. Semoga saja kekalahan ini bukan pertanda berakhirnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Semoga, amin. Bagaimana pendapat kalian? Kan sudah cakap jangan pecat Sintayong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. 15 minit pertama Indonesia bermain bagus. Serangkaian serangan dilakukan hingga pihak Australia tidak bisa keluar dari areanya. Jay Izzaz mempunyai peluang mencetak gol namun diselamatkan oleh keeper. Dan yang paling mengecewakan adalah penalti Kevin Dix yang membentur Mista gawang. Setelah itu permainan Indonesia menurun guys. Blunder demi blunder amateur dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama diikuti kesalahan Miss Hughes untuk gol kedua. Sekali lagi Nathan blunder ball watching untuk gol ketiga dan setelah itu Indonesia bobol 2 gol lagi dari sepak pojok. Para pemain timnas terlihat kelelahan dan tidak fokus. Lini tengah longgar hari ini dan Tom Hay tidak bermain seperti biasanya. Serangan pula tidak memiliki chemistry. Hanya ada satu positifnya. Ole Romani adalah striker yang sangat bagus untuk Indonesia. Sayangnya pemain sekitarnya tidak perform hari ini. Seburuk apapun pertandingan hari ini, pendapat Abang Patrick Kluivert tidak bisa disalahkan kerana sang pelatih hanya punya waktu 2 hari untuk berlatih bersama tim. Namun ya ini salah PSSI. Ngapain Sintayong kok diganti Patrick gitu loh. Kalau Patrick ya tidak bisa disalahkan. Karena yang ambil kan PSSI itu guys ya. yang jadi pertanyaan, apakah lebih baik Sintayong dikekalkan dulu hingga berhasil lolos ke Piala Dunia lalu dilakukan pergantian pelatih? Bagaimana pendapat kalian? Komentar. You guys don't see the spirit what we have in the team. We will react. We will react absolutely against Bahrain. Unfortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players. And from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something. But we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Yes, if possible, of course. That's my playing style. I think that from the beginning that we saw the game, we had grip of the game. I think that we played better than Australia. But unfortunately, how important it is to make a penalty or not. And what it does mentally
is a big thing, of course. If you score 1-0, I'm sure it will be a totally different game. Unfortunately, penalties you don't score them every time. It just came on the wrong moment, and it's a pity for everybody. And we need to work. Bahrain is in 5 days already in front of the door, and try to get a good result against Bahrain. But first, we have to digest this game. The work mentality, the ethic of the players, I'm very happy about it. And if you concede a goal like this with personal mistakes, you need to work. We need to work, and that's normal. Oke, begitulah guys komentar Coach Patrick tentang debutnya pertama yang kalah 5-1 dibantai Australia guys ya. Dan tadi kita sudah lihat guys ya reaksi para fans timnas, netizen fans timnas. Ada yang bikinin lagu untuk timnas dan ada yang mengkritik habis-habisan tadi guys ya. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang persepak bola Indonesia guys ya. Tetap dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan oke, cukup sekian. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.